Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bedah buku kita. Tadi kita sampai halaman 227, adab-adab berbuka puasa. Di sini ada sebuah hadis sabda Rasulullah SAW yang disebutkan As-Sa'di rahimahullah dalam Manhajus Salikin. Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa in lam yajid falyuftir ala ma'in fa innahu tahur. Jika salah seorang di antara kalian berbuka puasa, hendaknya ia berbuka dengan kurma kering. Jika ia tidak mendapat kurma kering, hendaknya dia berbuka dengan minum air. Naam, karena air itu suci lagi menyucikan. Hadis ini diriwayatkan oleh lima imam hadis, Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah, dari Salman bin Amir Ad-Dabbi. Hadis ini pada awalnya Syekh Al-Albani menghukuminya sebagai hadis, menilainya hadis yang sahih. Lalu beliau meralatnya rujuk dan mengatakan sebagai hadis yang dhaif dalam kitab Irwa Al-Ghalil, dhaif At-Tirmidzi, dhaif Ibnu Majah. Nah, jadi kesimpulannya hadis ini dhaif. Nah, illat cacat hadis ini adalah rawi atau periwayat wanita dalam sanadnya bernama Ar-Rabbab bint Sulay. Dia majhulah, tidak dikenal. Jelas. Yang benar. Nah, di sini sudah halaman 228 sekarang. Riwayat yang benar dari Rasulullah SAW dalam masalah ini adalah hanyalah amalan beliau. Kalau sabda Nabi SAW tadi hadisnya dhaif. Tapi ada amalan Rasulullah SAW, yaitu hadis Anas bin Malik, riwayat Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabatin qabla an yusalliyah, fa in lam takun rutabatun fa ala tamaratin, fa in lam takun hasawatin min ma. Rasulullah SAW biasa berbuka puasa dengan makan beberapa buah kurma segar sebelum menunaikan salat maghrib. Jika tidak ada kurma segar, beliau berbuka dengan memakan beberapa buah kurma kering. Jika tidak ada kurma kering, beliau berbuka dengan meneguk beberapa teguk air. Ya, hadis ini dinilai berderajat hasan oleh Al-Albani dan oleh Muqbil Al-Wadi'. Nah, berdasarkan hadis ini, yang ada hanyalah amalan Nabi SAW, puncaknya amalan Rasulullah SAW hanya menunjukkan sunnah. Jadi berbuka dengan kurma segar, kalau tidak ada kurma segar, kurma kering, kalau tidak ada kurma kering, dengan air, ini tidak wajib. Hanya sunnah, afdal. Nah, berdasarkan amalan Rasulullah SAW. Adapun hadis yang memerintahkan tadi, ya hadisnya dhaif, sudah kita dengar, lemah, tidak bisa dijadikan hujjah. Andaikan pun hadis itu sabit, ada perintah, maka hanya menunjukkan perintah itu hanya istihbab, sunnah saja. Nah, dan di sini Ibnu Hajar, di sini halaman 229, kami nukil keterangan Ibnu Hajar mengingatkan bahwa Ibnu Hazm, lagi-lagi Ibnu Hazm rahimahullah dengan keluasan ilmunya, imam, tetapi ada beberapa pendapat yang ganjil. Termasuk dalam masalah ini, kata Ibnu Hajar, Ibnu Hazm memiliki pendapat yang ganjil, yang aneh, syadz, ketika mengatakan wajib hukumnya berbuka puasa dengan kurma. Jika tidak ada kurma, wajib berbuka puasa dengan minum air. Nah, ini tidak benar. Ya, yang benar itu hanya sunnah. Kalau seseorang berbuka tidak dengan kurma, tidak dengan air, langsung makan, misalkan, tidak masalah. Tetapi meninggalkan yang afdal. Nah, perhatikan hadis tadi. Nabi SAW berbuka dengan beberapa buah kurma segar. Rutab. Kurma segar itu kurma yang masih basah, yang segar itu. Kalau kita di sini mungkin jarang melihatnya, karena kurma sampai ke negeri kita itu sudah jadi kurma kering, sudah berkerut-kerut. Yang dikemas biasanya dijual itu sudah berkerut-kerut, mengering, sudah habis airnya, sudah mengering. Itu kurma kering, itu namanya tamar. Sebelum mengering seperti itu, mengerut, dia kurma segar, menggelantung di pohonnya, segar, berair.
Ya, dan itu lebih lezat, buah segar. Itu yang dimaksud dengan rutab. Jadi maksud hadis ini Nabi SAW kebiasaan beliau berbuka dulu dengan kurma segar, rutab. Kalau tidak punya rutab, pilihan berikutnya kurma kering, tamar. Kalau juga tidak punya tamar, baru memilih air minum, air putih. Nah, jadi berbuka puasa sebentar gitu, makan kurma, sudah. Nah, dan adab-adab yang kita pelajari, kemudian sholat maghrib. Nah, tayyib. Masalah yang pertama, halaman 129, apa yang harus dilakukan jika tidak memiliki apapun untuk berbuka puasa? Ya, ini mungkin terjadi kalau seseorang misalnya di atas kendaraan, ya, tidak ada persiapan. Ternyata di atas mobilnya tidak ada air minum, tidak ada apa-apa. Sementara sudah azan gitu, masuk waktu. Nah, terkadang terjadi, Anda pernah mengalami itu, di luar dugaan. Nah, tidak ada air, subhanallah. Nah, padahal sudah azan waktu berbuka, apa yang dilakukan? Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan cukup baginya meniatkan berbuka puasa dalam kalbunya. Jadi niatkan dalam kalbu untuk berbuka puasa, karena sudah tiba waktu berbuka. Itu yang bisa dilakukan. Jika setelah itu ia mendapat makanan atau minuman, hendaknya ia menyantapnya. Adapun pendapat sebagian orang awam yang mengatakan, jika engkau tidak memiliki apapun untuk berbuka puasa, gigitlah jarimu dan hisaplah, atau engkau meludah ke pakaianmu lalu hisap ludah itu. Pendapat seperti itu tidak ada asalnya, kata Al-Utsaimin. Tidak ada dalilnya, jangan diamalkan. Nah, masalah kedua, apakah disyariatkan membaca zikir atau doa tertentu ketika berbuka puasa? Berdasarkan dalil secara umum, orang yang berbuka puasa disyariatkan membaca bismillah sebelum memulai makan. Itu dalil umum ya. Atau sebelum memulai minum. Serta disyariatkan membaca alhamdulillah seusai makan atau minum. Ini dalil umum menunjukkan ini. Nah, ini juga berlaku ketika berbuka puasa dan selesai berbuka puasa. Nah, terdapat pula beberapa hadis tentang bacaan tertentu yang diucapkan ketika seseorang telah berbuka puasa. Bukan ketika hendak berbuka puasa. Telah berbuka puasa. Yaitu yang pertama hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasai dan yang lainnya dinyatakan berderajat hasan. Sanadnya oleh Ad-Darqutni, Ibnu Hajar dan Al-Albani. Yaitu doa yang sering kita dengar, zahabadh dhama'u wabtallatil 'uruq wa thabatal ajr insyaallah. Lafaz hadisnya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika telah berbuka puasa. Ya, hadis ini diartikan jika telah berbuka puasa. Dasarnya lihat catatan kaki catatan kaki nomor 43. Makna ini sebagaimana dalam kitab Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abi Dawud. Al-Imam Ibnu Utsaimin berkata, jika zikir ini benar riwayatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zikir ini dibaca setelah berbuka. Nah, jelas. Jadi Nabi SAW biasa jika telah berbuka puasa biasa mengucapkan zahabadh dhama'u. Artinya telah hilang dahaga. Wabtallatil 'uruqu. Telah basah urat-urat. Wa thabatal ajru insyaallah. Dan telah tetap pahala berpuasa jika Allah menghendaki. Singkat ya. Doanya. Ini yang bisa kita amalkan, kan hadis ini dihasankan oleh Ad-Darqutni bin Hajar Al-Albani. Kita amalkan sebagai sunnah Nabi SAW setelah berbuka, ya, kita berdoa dengan membaca ini. Hadis lain yang menyebutkan Nabi SAW jika telah berbuka puasa biasa membaca Allahumma laka sumna wa ala rizqika aftarna Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Hadis ini datang dari dua sahabat. Kesimpulannya hadis ini dhaif. Dan derajat dhaifnya ya tidak bisa saling menguatkan satu sama lainnya.
Naam, jadi tidak bisa diamalkan sebagai sunnah Nabi SAW karena ini bukan hujjah, dhaif, lemah hadisnya. Tidak bisa dipertanggungjawabkan riwayatnya. Lengkapnya bisa disimak di buku ini. Tetapi begini, lihat halaman 232. Lihat halaman 232. Meskipun begitu, Al-Imam Ibnu Utsaimin berkata dalam Asy-Syarhul Mumti', sanad-sanad hadis ini lemah, namun tidak mengapa dibaca. Tidak mengapa dibaca. Baik, keterangan lengkapnya. Kata Al-Allamah Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dalam Syarh Sunan Abi Dawud, setelah menerangkan kelemahan hadis ini tadi, yaitu Allahumma laka sumna dan seterusnya. Akan tetapi, jika seseorang membaca doa ini atau yang lainnya tanpa meyakininya sebagai sunnah yang pasti dari Rasulullah SAW, juga tidak meyakini bahwa ketika membacanya ia telah mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi hanya berkeyakinan bahwa ia berdoa dengan satu doa yang ia harapkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala seusai menunaikan ibadah puasanya dan memohon ampunannya, hal ini tidak mengapa. Adapun membaca suatu doa dengan keyakinan bahwa ini adalah sunnah yang telah pasti dari Rasulullah SAW, hal itu tidak boleh dilakukan, melainkan apabila doa itu benar periwayatannya dari Rasulullah SAW. Adapun hadis ini lemah karena jalan periwayatannya mursal. Difahami? Jadi boleh membaca doa itu ataupun doa lain, memohon rahmat dan ampunan dari Allah, karena itu waktu yang baik untuk berdoa. Tapi jangan diyakini sedang beramal dengan sunnah, kan hadisnya dhaif. Kecuali yang pertama yaitu apa? Zahaba adh-dhama'u wa btalat al-'uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Ini yang hadisnya benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi baca bismillah kemudian buka. Setelah berbuka, alhamdulillah. Nah, sebagaimana kalau kita usai makan, nah, kemudian baca doa zahaba adh-dhama wa btalat al-'uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Ini yang diyakini sunnah dari Nabi. Kemudian ingin menambah dengan doa ini atau yang lainnya, mohon rahmat kepada Allah, tapi tidak meyakini sebagai sunnah yang pasti dari Rasulullah SAW, tidak mengapa. Nah, masalah ketiga, disunnahkan memberi makanan dan minuman kepada orang yang berpuasa untuk berbuka puasa. Landasannya adalah hadis Zaid bin Khalid Al-Juhani, riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya, nyatakan sahih oleh At-Tirmidzi. Syekh Al-Albani juga menyatakannya berderajat sahih. Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'a. Barang siapa memberi makan untuk berbuka puasa kepada orang yang berpuasa, ia mendapatkan pahala senilai dengan pahala orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa itu. Masya Allah keutamaannya. Prakteknya bagaimana? Di sini kami nukil keterangan Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah berkata, yang dimaksud dengan hadis ini adalah membuat kenyang orang yang berpuasa itu. Kalau mau mendapatkan keutamaan hadis ini, memberi makan untuk berbuka puasa, maksudnya beri dia makan berbuka puasa sampai kenyang. Sampai kenyang. Itu kata Ibnu Taimiyah. Jadi jangan setengah-setengah. Nah, jangan setengah-setengah, misalnya cuma es buah gitu. Ada air minum. Nah, jadi yang membuat kenyang. Nah, untuk mengharapkan keutamaan di hadis ini.